Ya pemirsa, kita kembali terhubung dengan Dr. Muhammad Fajri Adai selaku dokter umum relawan COVID-19. Ya, Dr. Fajri, tadi kan bahwa vaksin itu ternyata mengandung virus corona yang sudah mati. Lalu apakah penting untuk pasien yang sudah terkena COVID-19 untuk divaksin karena fungsi vaksin sendiri untuk mencegah, atau sebenarnya memang sudah ada kekebalan tubuh dari penderita COVID-19 itu sendiri? Bisa dijelaskan, Dok? Yang pertama, kalau misalnya kita udah, ini menurut Juknis ya, saya cek lagi di Juknis barusan. Kalau memang kita, Juknis ini keluar oleh Kemenkes. Jadi kalau memang kita telah pernah sakit COVID-19, itu tidak diprioritaskan. Jadi nggak sekarang nih, karena papernya juga belum ada. Tapi secara dasar keilmuan, itu apakah boleh disuntik? Kemungkinan besar akan boleh ketika nanti studinya udah ada. Dan kenapa dok, kan udah sakit kok perlu disuntik juga? Ya untuk meningkatkan titer antibodi tersebut. Jadi udah ada, kan kita nggak tahu nih antibodi yang di dalam tubuh kita nih setelah kita sakit itu bertahan berapa lama, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Sejauh ini kan terakhir kan infonya kan 8 bulan, tapi kita nggak tahu nih diri kita yang berapa bulan. Nah ketika disuntik vaksin, untuk meningkatkan lagi tuh titer antibodi tersebut. Tapi sejauh ini memang belum ada bukti untuk itu. Jadi orang yang sakit COVID disuntik lagi akan naik, itu buktinya memang belum ada gitu. Karena betul tadi bahwa titer kadar antibodi vaksin Sinovac karena kuman mati itu memang pada uji klinik sebelumnya itu kadarnya memang lebih rendah sedikit gitu dibandingkan dengan orang yang pernah terinfeksi alami. Tapi untuk data resmi yang di Bandung ini kita belum tahu. Karena kan belum dipublikasi. Hanya kemarin disebutkan bahwa orang yang disuntikan vaksin COVID-19, ya, yang diuji klinik di Bandung, selama 3 bulan ini terjadi serokonversi di atas 90 sekian %, tinggi betul. Hampir semua orang ya, hampir semua orang yang disuntikan itu memang terbentuk antibodinya. Dan sampai 3 bulan pun masih ada. Itu yang bisa kita tahu sampai sejauh ini. Berarti tidak diwajibkan untuk penderita COVID-19 divaksin, tapi kan ada beberapa juga pengalaman yang sudah terkena COVID-19 lalu terkena kembali. Berarti memang upaya pencegahannya bisa melalui vaksin ini juga? Bisa betul. Jadi memang sudah banyak bukti reinfeksi ya, terjadi beberapa kali sakit COVID itu. Bahkan pada orang-orang yang punya komorbid ada tuh papernya. Jadi lebih berat sakitnya itu ada. Misalnya orang yang punya sakit autoimun, itu tuh sakit yang bisa 5 kali sakit COVID ada tuh. Papernya Denny GM. Artinya memang betul kita harus tetap mencegah COVID ini walaupun kita udah pernah disuntik, walaupun kita udah pernah sakit misalnya, itu juga harus tetap mencegah. Nah masyarakat ini kan yang akan divaksin, yang akan disuntik vaksin COVID-19 ini, berarti kesehatannya tidak bisa main-main juga kan? Berarti ada pengecekan yang sangat maksimal. Betul, harus dipantau. Bagaimana jika ada masyarakat yang berbohong dengan riwayat kesehatannya? Itulah yang jadi masalah. Karena sebenarnya kesadaran ini kan nomor 1. Jadi jangan berbohong. Itulah kenapa terhadap tugas medis atau dokter misalnya itu diharapkan, karena untuk kebaikan dirinya juga kan. Jadi harapannya memang memberikan informasi seutuhnya dan sepenuhnya. Supaya nanti decision atau analisis yang dipikirkan oleh seseorang dokter gitu menjadi tepat dan langkahnya juga menjadi tepat begitu. Nah, bagaimana agar meminimalisir kebohongan-kebohongan dari riwayat kesehatan dari masyarakat itu sendiri? Apakah ada yang bisa dilakukan dari pihak kesehatan? Lagi-lagi edukasi. Jadi memang PR-nya banyak untuk edukasi ini. Dari vaksinnya bagaimana, sekarang penyakit penyertanya bagaimana gitu. Edukasi. Jadi paham dan berulang-ulang. Kalau nggak paham orang nggak akan melakukan. Bahkan menjadi sebaliknya yang dilakukan gitu. Jadi lagi-lagi edukasi. Dan saya mengapresiasi iNews gitu. Karena secara jelas gitu menginformasikan secara detail ya menurut saya pertanyaan-pertanyaan ini. Itu kan juga cukup memberikan informasi kepada masyarakat umum. Ya, bisa diulangi lagi dok, apa saja penyakit-penyakit yang disarankan untuk tidak disuntik vaksin COVID-19? Oke, nomor 1, ini saya langsung kutip dari Juknis yang dari Kemenkes ya, udah dirilis kok, sakit jantung. Ya. Kemudian, kalau punya hipertensi atau darah tinggi, itu sebenarnya nggak dianjurkan. Ya. Terus kemudian, punya sakit sedang, menderita TB paru, penyakit paru, TB, asma atau PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Itu biasanya tuh akibat merokok ya, yang suka sesak akibat merokok gitu, batuknya kental. Kemudian
punya penyakit ginjal. Ya, misalnya gagal ginjal kronik gitu yang harus cuci darah rutin, atau gagal ginjal akut juga nggak boleh. Kemudian punya penyakit hati, misalnya cirrhosis hepatis, gitu. Penyakit kuning ya kalau sakit hati ya. Hepatitis C misalnya yang kronis gitu, hepatitis B kronis. Nah, mengkonsumsi obat-obat kanker ya, punya penyakit atau mengkonsumsi obat-obat kanker, itu nggak boleh. Kanker darah, kanker yang lain, ya, keganasan. Kemudian punya penyakit atau mengkonsumsi obat-obatan yang mengganggu sistem imun dan untuk gangguan imunologi. Jadi misalnya banyak ya, Sjogren syndrome, kemudian ada penyakit autoimun lain, antifosfolipid syndrome misalnya, banyak penyakit autoimun, itu juga belum boleh gitu. Kemudian punya alergi, ini juga harus perhatian, alergi obat atau alergi vaksin sebelumnya atau alergi makanan apapun, itu juga harus difikirkan, diinfokan ya, karena nanti resiko alerginya berat itu resikonya. Kemudian yang terakhir adalah wanita hamil dan menyusui, terutama pada orang wanita yang dalam usia reproduktif gitu. Itu juga harus menjadi perhatian. Nah, anak-anak juga belum ya, kalau anak-anak jelas. Nah, poin-poin tadi memang tidak dilakukan ya. Jika memang kita memiliki atau berada dalam kondisi tersebut, itu tidak dilakukan vaksinasi. Gitu. Lalu tapi apa yang bisa dilakukan para penderita penyakit yang tadi dokter sebutkan ketika harapan untuk disuntik vaksin minim begitu kan? Tetap menjaga protokol kesehatan dan menunggu. Ini kan vaksin kan butuh proses. Ini kan memang prioritasnya kan tugas kesehatan dulu ya, gitu. Tapi memang bagaimana nanti vaksin untuk beliau-beliau tersebut, itu nanti. Gitu. Makanya tetap jaga protokol kesehatan, baik yang sudah disuntik maupun yang belum disuntik, sehingga misalnya nih nanti angka udah mulai turun, terus kekebalan herd immunity udah mulai terbentuk gitu ya sudah gitu. Nanti akan ada keputusan lagi tuh, dipikirkan lagi apakah perlu nih populasi tersebut disuntik vaksin jika memang vaksinnya sudah ada dan aman untuk populasi yang tadi saya sebutkan. Gitu. Berarti dengan kata lain bahwa penyakitnya seiring dengan berjalannya waktu disembuhkan dulu karena memang vaksinasi di Indonesia akan berjalan selama 15 bulan begitu ya, Dok? Betul. Semua menunggu proses. Ini kan hari pertama dan masih ada 15 bulan selanjutnya. Itu juga jika betul sesuai target kan gitu. Nah, terkait dari vaksin ini sendiri kan juga ada beberapa nama-nama yang berbeda. Menurut dokter, apa saja yang efektif dari vaksin-vaksin itu? Oh, oke. Jadi, apa saja? Kalau efektivitasnya, kalau ditanya ya, Moderna itu kan sekitar 95%. Pfizer yang dari Inggris itu, Moderna dari Amerika ya, Pak Anthony Fauci. Pfizer itu kan sekitar 90-an, 92-95% juga. Lalu ada AstraZeneca yang akan masuk ke Indonesia sekitar 60-90%. Nah, bagaimana efektivitasnya? Ya, itu beda-beda kan jenis vaksinnya. Kalau yang Moderna sama Pfizer ini kan dia vaksin, dari tadi ya, sudah bilang mRNA atau kuman yang memang mater genetiknya. Nah, ini belum ada di dunia pertama kali. Kemudian ketika disuntikan ada reaksi beberapa alergi memang. Dan itu disuntikan juga bisa pada lansia. Pfizer itu pada lansia. Di Inggris itu pertama kali disuntikan pada orang berusia berapa ya? 80 atau 70 gitu. Jadi udah lansia banget. Kemudian kalau AstraZeneca memang itu dari namanya viral vector. Jadi ada kuman virus lain namanya adenovirus. Itu dengan teknologi yang canggih diselipkan materi genetik dari virus COVID ini. Nah, harapannya bisa terstimulasi juga gitu antibodi untuk COVID. Gitu. Nah, itu juga udah dipesan pemerintah kan? Kan ada 6 kan vaksin yang ditetapkan oleh pemerintah nanti. Walaupun yang sudah diizinkan baru 1. Artinya semua vaksin ini akan berkombinasi nanti secara bertahap menyusun herd immunity ini. Kan banyak sekali. Kita butuh sekitar 400 juta lebih ya, 450 juta lebih dosis vaksin, karena kita harus menyuntikkan 180 juta orang. Menurut perhitungan kan begitu, 181 juta dikali 2 dosis udah 360 juta dengan spare sekitar 15-20% ya, spare untuk cadangan, jadi totalnya sekitar 400 juta lebih. Nah, itu bertahap, makanya tidak mudah mencari vaksin sebanyak itu. Harapannya masyarakat itu menjadi sadar, apalagi udah memiliki namanya udah terdaftar gitu ya, udah punya hak di situ. Tentunya sebaiknya digunakan jika memang syarat-syaratnya tadi memungkinkan. Karena memang belum semua masyarakat juga diikutkan. Betul. Nah, Betul. tapi terkait isu-isu yang
Ya. mengenai efektivitas vaksin, bagaimana tanggapan dari dokter? Ya, tadi ya, jadi tidak masalah. Yang penting asal BPOM sudah melakukan uji yang syaratnya yang sangat ketat ya terhadap dokumen-dokumen penelitiannya. Jadi tidak masalah. Yang penting kan syaratnya 50%. Jadi kita nggak terpaku nih sama satu titik vaksin. Wah, center nunggu aja deh yang Moderna yang 90%, nggak perlu gitu. Karena ya tadi yang penting nih cakupannya. Ketika efekasi itu rendah, misalnya 65%, ya tidak masalah. Yang penting cakupannya diperlebar. Itu udah ada publikasinya dari Lancet, itu saya baca lagi semalam. Itu ketika memang efekasinya itu lebih rendah, ya berarti orang yang disuntikan harus lebih banyak. Itu mungkin semua populasi. Kan kalau perhitungannya kan semua populasi dewasa itu harus disuntik gitu. Misalnya begitu. Dan yang paling penting itu adalah keamanannya. Ketika memang sudah terbukti aman atau resikonya sangat kecil, ya udah gitu. Yang pertama dalam dunia kedokteran itu prinsipnya do no harm. Jadi ketika tidak menimbulkan masalah, ya sudah gitu. Lebih baik ada efektivitas 65% dibandingkan tidak disuntik sama sekali. Karena tidak ada pertahanan sama sekali kan gitu. Karena udah jelas aman yang penting. Gitu. Berarti efektivitas vaksin sama saja, yang penting memang sudah dinyatakan bahwa resiko juga sedikit begitu ya, Dok ya? Iya, ketika BPOM bilang ini aman dan safety, itu resikonya kecil. Bukan tanpa resiko ya, ada tapi sangat-sangat kecil. Gitu. Ya, kita kembali menyaksikan Istana Merdeka, suasana penerima suntik vaksin COVID-19. Dan sebelumnya sesudah Presiden Joko Widodo menjadi penerima vaksin perdana berturut-turut juga ada Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng M. Fakih, lalu juga Sekjen MUI, Dr. Ami Syah Tambunan, dan juga Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kiai Isyom PPNU, dan juga Kapolri Jenderal Idam Aziz. Raffi Ahmad juga ikut sebagai perwakilan anak muda. Kemudian juga Menteri Kesehatan Budi Sadikin, lalu juga ada dari PGRI Profesor Dr. Unifah Rishidi, Ronald Tapilatu dari PGI, lalu Agustinus Heri dari KWI, Inyoman Suartano dari PHDI, Partono Biku N dari Permabudi, dan juga Peter Lesmana dari Matakin. Lalu juga di sesi berikutnya nantinya akan ada Penny Kusumastuti selaku Kepala BPOM, Rosan Perkasa perwakilan pengusaha, dan juga ada Ade Zubaidah Sekjen Ikatan Bidan Indonesia, lalu juga beberapa tenaga kesehatan lainnya seperti perawat diwakili oleh Nur Fauzah, dan juga apoteker diwakili Lucy Noviani, lalu juga ada buruh dan pedagang yang diwakili Agustini Setiorini dan juga Narti. Jadi pada hari ini berbagai bidang sudah menjalani vaksinasi COVID-19 di Istana Merdeka. Memang berapa ya, Dokter Fajri? Dokter Fajri, tadi kan beberapa orang saja yang dipilih untuk
vaksinasi COVID-19 ini. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang ingin sekali divaksin tapi belum menerima panggilan begitu? Sabar. Nomor satu sabar. Karena memang harus ada yang namanya skala prioritas. Yang memang dijadikan pertama itu kan orang-orang yang di garda paling berat gitu ya. Misalnya tenaga kesehatan. Kemudian tugas-tugas di publik gitu. Kemudian ya influencer atau artis atau pejabat publik ini memang ditujukan sebagai contoh supaya masyarakat juga paham, oh pemimpin kita juga mau kok divaksin, berarti kan aman tuh. Itu kesan itu yang ingin ditimbulkan. Pak Menteri mungkin dikit lagi kepala BP POM juga akan disuntik, kan selama ini kan menjadi tanya-tanya, mau nggak tuh kepala POM disuntik cuma ngizinin doang. Nah sekarang kita lihat nih buktinya, beliau mau gitu. Berarti insya Allah aman. Nah sejauh ini kan memang tenaga kesehatan diprioritaskan. Nah ketika tenaga kesehatan sendiri ada yang tidak ingin disuntik, berarti memang benar akan ada denda 5 juta rupiah bagi yang tidak ingin disuntik? Nah sebenarnya itu kan tergantung perdanya ya. Itu masih menjadi kontroversi apakah jika menolak ini harus denda, karena kan kesehatan itu adalah hak bagi setiap orang dan pemaksaan itu juga menjadi sesuatu yang perlu dikaji ulang gitu. Artinya ya habis ini harus ada diskusi lagi nih, apakah perlu denda gitu ya ketika ditolak gitu. Apakah penolakan ini bukan bagian dari hak seseorang misalnya, itu harus ada kajian lagi. Dan lagi-lagi menteri atau selevel presiden yang turut juga mengkaji ini dan memikirkan juga gitu. Jadi harusnya ada dialog terbuka, bebas terhadap pejabat publik. Bagaimana nih respon masyarakat setelah ada hari ini nih? Kita evaluasi lagi nih, bagaimana sebaiknya? Apakah diwajibkan? Apakah bagaimana gitu? Jadi harus ada respon. Ketika ada penolakan itu hal yang wajar ya. Apalagi vaksin ini kan sebenarnya kan cepat ya, tergolong cepat. Vaksin yang lain kan ditemukan 30 tahun, 20 tahun. Ini hanya beberapa bulan saja udah bisa disuntikan. Itu wajar, kita tidak bisa menyalahkan orang by orang karena kan orang juga memiliki hak untuk berpendapat. Berarti wajar jika ada penolakan, apalagi ketika dia jujur bahwa mengenai riwayat kesehatan ya dok? Betul, wajar saja gitu. Ini kan lagi eranya demokratis gitu. Jadi wajar saja, tapi harus ada edukasi. Ini yang penting, bagaimana kita atau otoritas menyikapi ketika ada penolakan-penolakan ini. Itu yang penting, supaya ada dialog timbul dan solusi ke depannya bagaimana harusnya, dan mau bagaimana.